Episode 1, Perjalanan menuju hutan Kalimantan. Sinar matahari pagi masih malu-malu menembus kabut tipis di desa kecil di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Deki, seorang pria berusia 30 tahun dengan kulit sawo matang dan tubuh yang sedikit kurus, sedang merapikan perlengkapan pancingnya bersama 3 temannya, Johnny, Agus, dan Rian. Mereka berencana pergi memancing ke sebuah sungai di dalam hutan yang konon penuh dengan ikan besar. Deki, yakin mau ke Sungai Bening? Kata warga, daerah itu angker, ujar Johnny sambil memasukkan umpan ke dalam wadah. Deki tertawa kecil, sudah biasa mendengar cerita seperti itu. Yang penting kita hati-hati. Mereka berempat pun berangkat, menyusuri jalan setapak dengan motor trail. Hutan Kalimantan yang rimbun menyambut mereka dengan suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung yang terkadang terdengar aneh seperti bisikan samar yang tertiup angin. Sepanjang perjalanan, beberapa warga setempat menghangatkan mereka. Jangan pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Kalau sudah jam 5 sore, lebih baik pulang, seru seorang pria tua dari warung tempat mereka membeli bekal. Namun, semangat mereka terlalu tinggi untuk mengganggu mitos dan cerita rakyat. Dengan penuh keyakinan, mereka melanjutkan perjalanan. Matahari mulai naik ketika mereka tiba di tepi Sungai Bening. Airnya jernih. Dengan dasar sungai yang terlihat jelas, beberapa ekor ikan melompat di permukaan, seolah menantang mereka. Ini dia tempat yang sempurna, seru Agus sambil memasang kailnya. Namun, tanpa mereka sadari, hutan di sekitar mereka perlahan menjadi lebih sunyi. Angin berhenti berembus, suara burung menghilang, menyisakan keheningan yang menciptakan ketidaknyamanan di hati Deki. Tanpa disadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Episode 2, Pertanda buruk di tepi sungai. Matahari semakin tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang menerpa permukaan Sungai Bening. Deki dan teman-temannya sudah mulai memancing. Sesekali tertawa saat ikan berhasil mereka tangkap. Namun, ada sesuatu yang mengusik ketenangan Deki. Sejak tadi, ia merasa ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan di seberang sungai. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun, hanya batang pohon besar dan dedaunan yang bergoyang pelan. "Hei, kalian dengar suara aneh nggak?" tanya Deki tiba-tiba. Johnny yang sedang memasang umpan memancing. "Suara apaan?" Deki menggeleng, mencoba mengabaikannya. "Nggak tahu, kayak suara bisikan, tapi samar banget." Agus tertawa kecil. "Udah mulai parno aja loh." "Udah, santai, nikmati aja suasananya." Deki mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Ia kembali fokus ke kailnya, berharap pikiran buruknya hanyalah imajinasi semata. Beberapa jam berlalu, dan hasil pancingan mereka cukup memuaskan. Namun, awan mendung mulai bergulung di langit, membuat suasana menjadi lebih kelam. Angin bertiup lebih dingin, dan suara gemerisik di semak-semak terdengar semakin sering. Tiba-tiba, Rian berdiri kaku, menatap lurus ke seberang sungai. "Woi, ada apa?" tanya Johnny heran. Rian menelan ludah, wajahnya pucat. "Gue tadi lihat seseorang di sana," ujarnya dengan suara bergetar. Deki dan yang lainnya menoleh ke arah yang ditunjuk Rian ke sisi hutan yang lebih gelap. Namun, mereka tidak melihat apapun. Orang. Agus mengernyitkan dahi. "Mungkin warga sekitar." Rian menggeleng cepat. "Nggak tahu. Tapi dia kayak hanya berdiri diam, pakai baju putih lusuh. Dan yang bikin gue merinding, dia nggak punya wajah." Keheningan mereka gagal. Hanya suara sungai yang mengalir dan desiran angin yang terasa menusuk tulang. Deki menatap teman-temannya dengan cemas. "Kita pulang aja." Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, hujan mulai turun. Winter Quintic. Air berubah menjadi deras
Dalam hitungan menit, dalam ketakutan, mereka segera mengemasi barang-barang. Namun, di tengah kekacauan itu, Deki tanpa sadar melangkah menjauh dari kelompoknya, mencoba mengambil ember yang terguling. Saat dia kembali menoleh, tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Johnny, Agus, Rian. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke segala arah. Namun yang terlihat hanya batang-batang pohon yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang semakin menyeramkan. Deki baru menyadari satu hal mengerikan. Ia telah terpisah dari teman-temannya. Episode 3. Sendirian di hutan yang asing. Deki berdiri terdiam di tengah derasnya hujan. Dadanya naik turun, matanya berkeliling, mencari sosok teman-temannya. Tapi yang ada hanyalah pepohonan besar yang menjulang seperti raksasa, mengurungnya dalam kesunyian yang ganjil. Johnny, Agus, Rian, teriakannya lagi. Kali ini lebih keras. Namun, hanya suara hujan dan gemerisik dedaunan yang menjawab. Kepanikan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana bisa, dalam hitungan detik, ia tiba-tiba terpisah. Padahal tadi mereka masih bersama-sama. Deki merogoh sakunya, mencari ponsel. Sial, HP-ku basah. Layar hitam, mati total. Tenang, tenang, gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba berpikir jernih. Sungai bening masih mengalir di daratan, yang berarti jika ia mengikuti arus sungai, seharusnya ia bisa kembali ke jalur awal. Dengan langkah cepat, Deki mulai menyusuri tepi sungai, berharap bertemu kembali dengan teman-temannya. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang janggal. Hutan ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara burung, tak ada suara jangkrik, tak ada suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Dan yang lebih aneh lagi, jejak kaki di tanah berlumpur menghilang begitu saja. Deki menelan ludah. Ini tidak masuk akal. Seharusnya jejak langkahnya masih terlihat jelas di tanah basah. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tanah itu bersih. Sepertinya olah dia belum pernah melewati jalan itu. Halo, Johnny, Agus, Rian. Jawab, woi. Masih belum ada sahutan. Namun kali ini, dia mendengar sesuatu yang lain. Krek, sebuah suaranting patah dari semak-semak di sebelahnya. Deki terkejut. Matanya menatap ke arah sumber suara. Tapi, yang ia lihat hanyalah bayangan gelap pepohonan. Kemudian, sesuatu terdengar di telinga. Jangan kembali. Deki langsung merinding. Napasnya tercekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani bergerak. Tidak berani menoleh. Suara itu bukan suara teman-temannya. Bukan suara manusia. Deki menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Dia tahu dia harus segera pergi dari sini. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah cepat, hampir berlari, meninggalkan tempat itu. Namun, di setiap langkahnya, suara di belakangnya semakin dekat. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Deki tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia menoleh. Dan saat itu juga, semuanya berubah menjadi gelap. Episode 4. Gerbang ke dunia lain. Deki membuka mata. Pandangannya kabur. Kepalanya terasa berat. Saya tidak ingat apa yang terjadi. Yang ia tahu, sebelum semuanya gelap, ia menoleh ke belakang. Lalu saya terbangun. Di sekelilingnya gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang samar, menembus celah dedaunan. Hujan sudah reda, tapi hawa dingin masih menusuk tulang. Deki mengedarkan pandangan. Sesuatu terasa berbeda. Hutan ini bukan lagi hutan yang ia kenal. Pohon-pohon tampak lebih besar, menjulang tinggi dengan akar-akar yang melintang.
seperti ular raksasa. Udara begitu sunyi, bahkan ia tidak bisa mendengar suara serangga atau gemerisik angin. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lemas. Perlahan, ia berjalan ke arah sungai. Jika sungai itu masih ada, jika ia bisa menemukan udara, ia bisa menemukan jalan keluar. Tapi setelah berjalan beberapa menit, sungai itu sudah tidak ada. Daki berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan ia tidak salah arah. Namun yang ada hanyalah barisan pepohonan yang semakin rapat. Kok bisa, gumamnya. Bukankah tadi dia masih di dekat sungai? Bukankah ia mengikuti alirannya agar bisa kembali? Kenapa sekarang hanya ada hutan belantara? Deki merogoh sakunya lagi, berharap ponselnya bisa menyala. Tapi tetap saja layar hitam. Ia menelan ludah. Lalu sebuah suara terdengar dari kejanggalan. Deki langsung menoleh. Itu suara Rian. Rian, lo di mana? Q di sini, teriaknya. Matanya mencari-cari ke segala arah. Tidak ada jawaban, tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Deki, sini, ikut aku. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ada yang salah. Suara itu memang suara Rian, tapi terasa datar, hampa, tanpa emosi. Deki mundur perlahan. Rian, kalau begitu loh, keluar dong. Jangan main-main, hening. Tapi tiba-tiba, di balik pepohonan, sosok itu muncul. Rian, atau sesuatu yang menyerupainya. Ia berdiri kaku, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir mereka bersama. Tapi wajahnya cetak, matanya kosong, dan sepertinya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Deki bertanya, Rian? Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke dalam hutan. Di sini, Deki ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ketak bertahanan di tempat. Kemudian, gambar itu mengambil langkah ke memotret dengan gerakan yang aneh, seperti tidak berjalan, melainkan melayang pelan. Kaki tidak menyentuh tanah. Deki mundur dulu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, suara lain terdengar dari arah yang berlawanan. Jangan ikut dengannya. Deki putar. Di antara pepohonan, berdiri sosok lain. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih yang tampak subur. Wajahnya samar-samar tertutup bayangan, tapi suaranya terdengar jelas. Kalau kamu ikut, kamu tidak akan bisa kembali. Deki dengan wajah ketakutan dan tegang. Siapakah yang harus aku percayai? Temanku atau wanita itu? Episode 5. Jangan lihat ke belakang. Deki berdiri di antara dua pilihan. Di satu sisi, ada Rian. Sesuatu yang menyerupai sahabatnya. Sosok itu masih tersenyum lebar, membentuk garis aneh yang terasa tidak manusiawi. Tangannya tetap terulur menggandang Nia untuk ikut. Di sisi lain, ada perempuan berambut panjang. Wajahnya tetap tertutup bayangan, tapi suaranya terdengar tegas. Jangan ikut dengannya. Deki menelan ludah, jantungnya berdetak begitu cepat. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Rian, suaranya bergetar. Sosok yang menyerupai Rian itu tetap diam, hanya mengangguk pelan. Deki melangkah sedikit ke belakang. Kalau kamu beneran Rian, ngomong sesuatu dong. Kamu kenal aku kan? Keheningan. Sosok itu masih tersenyum, namun tidak ada jawaban. Rian, sini. Suara itu tiba-tiba berubah dalam sekejap. Nada suara yang tadinya datar berubah menjadi serak dan mengancam. Mata sosok itu menatap Deki tanpa berkedip, dan tubuhnya mulai bergerak lebih cepat. Deki mundur dengan panik. Bukan Rian. Lari. Suara perempuan itu tiba-tiba berteriak.
Tanpa berpikir panjang, Deki langsung berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Dari belakangnya terdengar suara langkah kaki yang tidak wajar sangat cepat, seperti sesuatu yang berlari di atas dedaunan tanpa menginjak tanah. "Jangan lihat ke belakang," suara perempuan itu kembali terdengar. Deki menggigit bibirnya, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia ingin tahu apa yang mengejarnya. Ia berlari menembus pepohonan. Nafasnya tersengal-sengal. Semakin jauh ia berlari, suara langkah itu semakin mendekat. Deki hampir menyerah, sampai tiba-tiba di depannya dia melihat sesuatu. Sebuah pondok tua, kecil, dan reot, berdiri di tengah hutan. Cahaya samar dari dalamnya memberi harapan. "Kesana," suara perempuan itu terdengar lagi. Tanpa pikir panjang, Deki berlari menuju pondok itu. Ia meraih pintu kayunya dan mendorongnya dengan keras. Begitu ia masuk, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Suara langkah kaki dari luar berhenti tiba-tiba. Deki tersungkur ke lantai, napasnya memburu. Kegelapan di dalam pondok itu membuatnya sulit melihat apapun. Tapi setidaknya ia selamat, atau begitulah yang dia pikirkan. Sampai sebuah suara lain terdengar tepat di belakangnya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Episode 6, Pondok Terlarang. Deki terdiam, napasnya tersengal, dada naik turun. Tapi bukan hanya karena lelah. Suara itu, bisikan yang tadi ia dengar di belakangnya, terasa begitu nyata. Perlahan, ia berputar. Gelap, tak ada siapapun. Deki mencoba mengatur napas. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Mungkin ini efek kelelahan dan ketakutan. Tapi saat ia mulai bangkit, sesuatu berubah. Di dalam pondok itu, dinding-dinding kayunya terasa lebih sempit dari yang seharusnya. Udara di dalamnya berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah meja tua dengan beberapa benda di atasnya, sebuah piring berisi sisa makanan busuk, lilin yang hampir habis terbakar, dan tiba-tiba cermin retak. Deki mendekat perlahan, tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaan kaca yang pecah itu, dan saat itu juga, cermin itu tiba-tiba muncul sesuatu di dalamnya. Deki mundur dengan napas tercekik. Itu dirinya, tapi bukan hanya bayangannya sendiri. Dirinya di dalam cermin tampak lebih pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak. "Kamu seharusnya tidak masuk ke sini." Deki dengan wajah ketakutan. Pintu pondok tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu dari luar yang mencoba mendobrak masuk. Deki terlonjak, jantungnya hampir berhenti. Tidak, kali ini lebih keras. Ia mundur ke sudut ruangan, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Namun sebelum ia sempat bergerak, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dinding kayu di sekitarnya mulai merems darah. Deki tersentak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dinding pondok bergetar, atapnya berderit seperti akan runtuh. Kemudian, suara itu kembali terdengar. "Pergilah, sebelum semuanya terlambat." Deki menoleh panik. Siapa? Siapa yang bicara? Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, cermin retak di meja itu kembali serupa. Kali ini, bayangan yang muncul bukan dirinya melainkan wajah seorang perempuan, pucat, dengan mata hitam pekat. Itu wanita yang tadi, suaranya lirih, nyaris seperti desahan angin. "Lari." Tiba-tiba pintu pondok terbuka sendiri dengan keras, menampilkan kegelapan hutan di luar. Deki tidak berpikir dua kali. Ia langsung berlari keluar. Dan saat dia menoleh ke belakang, pondok itu sudah menghilang. Episode 7. Suara-suara dari kegelapan. Deki terus berlari. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terengah-engah.
Dingin keringat membasahi punggungnya. Kakinya terasa berat, tetapi ia tidak berani berhenti. Bayangan pondok yang tiba menjelek masih menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia sedang bermimpi? Pikirannya kalut. Ia mencoba mengatur napasnya, mencari akal untuk keluar dari hutan yang semakin terasa menyesakkan. Gelap semakin pekat, hanya disinari oleh rembulan yang terselip di antara dahan-dahan pohon. Ia mulai menyadari bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin sulit menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara gemericik air. Harapan menyala dalam hatinya. Sungai, kalau aku bisa sampai ke sungai, mungkin aku bisa menemukan jalan keluar, gumamnya dalam hati. Dengan sisa tenaga, Deki mempercepat langkahnya, menerobos semak-semak dan akar pohon yang menjalar di tanah. Semakin dekat ia menuju sumber suara, semakin jelas gemericik air yang mengalir. Namun, tepat ketika ia hampir mencapai sungai, sebuah suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Deki, ia berhenti seketika. Napasnya tertahan, itu suara yang familiar. Dengan hati-hati, ia menoleh ke samping. Di antara batang-batang pohon, sosok seseorang berdiri tegak. Dia memandangnya. Cahaya bulan menyorot wajahnya, memperlihatkan seseorang yang sangat dikenalnya. Itu Rian, temannya yang telah hilang sejak siang tadi. Deki menatapnya dengan mata membelalak. Perasaan lega dan bingung bercampur menjadi satu. Rian, astaga, aku nyariin kamu kemana-mana. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tapi Rian tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Deki dengan ekspresi kosong. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, seolah mata tatapan kosong. Pakaiannya tampak kotor, dengan beberapa bagian yang sobek. Deki merasa ada sesuatu yang aneh. Rian, panggilnya lagi, kali ini dengan nada ragu. Kemudian, mulut Rian mulai terbuka. Tetapi bukan suara manusia yang keluar. Suara itu seperti gesekan kayu yang dipotong dengan benda tumpul. Deki berkedek. Ia mundur selangkah. Tubuhnya menegang. Dan saat itulah, dari balik pepohonan, satu persatu sosok lain mulai bermunculan. Mereka berdiri dalam keheningan, mengintai Deki dari kejauhan. Ada yang menyerupai orang-orang dengan pakaian compang-camping. Ada yang wajahnya hitam legam seperti arang terbakar. Dan ada yang kepalanya tertunduk ke satu sisi, seolah hampir terlepas dari lehernya. Deki ingin menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. Tubuhnya gemetar, ingin melangkah mundur, tetapi terasa lumpuh. Lalu, sosok-sosok itu mulai bergerak maju. Pelan. Satu langkah, dua langkah. Deki berusaha menenangkan pikirannya. Ini pasti hanya halusinasi, tidak mungkin nyata. Tetapi saat ia melihat ke mata mereka, mata kosong yang hitam pekat, tanpa bola mata, ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Ia harus kabur. Tanpa berpikir panjang, ia membalikkan tubuh dan berlari sekencang mungkin. Suara langkah kaki di belakangnya semakin cepat. Deki tahu mereka mengejarnya. Suara aneh, seperti bisikan ribuan orang, bercampur menjadi satu, menciptakan gema yang membuat jantungnya hampir copot. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Suara batinnya berteriak, mengingatkan peringatan perempuan misterius sebelumnya. Tetapi, seperti ada dorongan tak tertahankan dalam dirinya. Ia menoleh, dan seketika, ia menyesal. Salah satu dari sosok itu sudah berada tepat di belakangnya. Mulutnya ternganga lebar, menampilkan deretan gigi yang tak beraturan. Mata kosongnya menatap tajam, dan tangan panjangnya terulur ke arah Deki. Deki ingin berteriak, tetapi suara itu tak keluar. Kakinya bergetar, napasnya terengah-engah. Lalu bruk, ia tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Tubuhnya terhempas keras ke tanah.
Kepalanya terbentur sesuatu. Dunia berputar. Pandangannya kabur. Ia mencoba bangkit. Tetapi tubuhnya terasa berat. Suara langkah kaki semakin mendekat. Bayangan hitam menyelimuti pandangannya. Sosok itu semakin dekat. Deki menutup matanya rapat-rapat dan tiba-tiba hening. Tak ada suara. Ia membuka mata dengan hati-hati. Ia tidak lagi berada di hutan yang gelap dan menyeramkan. Ia sekarang duduk di tepi sebuah sungai yang tenang. Cahaya bulan terpantul di permukaan air yang jernih. Suara gemericik air mengalir pelan. Angin berhembus lembut, membawa aroma dedaunan basah. Deki terengah-engah, tangannya gemetar saat ia mencoba meraba wajahnya. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana ia bisa tiba berada di sini? Dan yang lebih penting lagi, di mana Rian sebenarnya? Episode 8. Jejak bayangan di tepi sungai. Deki duduk di tepi sungai. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Sungai di hadapannya mengalir tenang, seolah tak peduli dengan ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Bagaimana bisa ia tiba-tiba berada di sini? Barusan ia masih dikejar oleh sosok-sosok mengerikan itu. Lalu apa yang terjadi? Deki mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Matanya memandang sekeliling, memastikan tidak ada lagi yang mengikuti. Hanya suara jangkrik dan gemericik air yang terdengar. Namun, meskipun keadaan tampak aman, perasaan tidak nyaman tetap menggelayuti hatinya. Perlahan, ia berdiri. Kakinya masih terasa lemas, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus diam di sini. Ia harus mencari jalan keluar, atau setidaknya menemukan seseorang yang bisa membantunya. Tetapi kemana? Hutan ini terasa seperti labirin yang tak berujung. Di tepian sungai terdapat jejak kaki. Jejak itu tampak segar, baru saja dibuat. Bukan hanya satu pasang, tetapi beberapa. Seakan ada sekelompok orang yang baru saja melewati tempat ini. Deki menelan ludah. Bisa saja itu jejak orang-orang kampung. Tetapi mengapa perasaannya mengatakan sebaliknya? Perlahan ia mengikuti jejak itu, berharap menemukan seseorang, atau setidaknya petunjuk yang bisa membawanya keluar dari hutan. Langkahnya hati-hati, matanya terus mengamati sekeliling. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Panik, ia sadar hutan ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang mengawasi. Setelah beberapa menit berjalan, jejak kaki itu mengarah ke sebuah jalan setapak yang tampak lebih terbuka. Rasa lega sedikit muncul dalam hatinya. Ini mungkin jalur yang digunakan penduduk setempat. Mungkin ia akan menemukan pemukiman. Namun, saat ia hendak melangkah lebih jauh, sesuatu di pinggir jalan menarik perhatiannya. Sebuah baju yang sangat dikenalnya. Jantungnya hampir berhenti. Itu adalah baju yang dikenakan Rian tadi siang. Sobek dan kotor, tertinggal begitu saja di tanah. Deki berjongkok, mengambilnya dengan tangan gemetar. Masih ada sedikit bau tubuh Rian di kain itu. Artinya, Rian pasti ada di sekitar sini. Rian, teriaknya tanpa sadar. Suara Deki menggema di antara pepohonan. Tak ada jawaban. Apa yang harus ia lakukan? Terus mengikuti jejak ini? Atau kembali mencari jalan lain? Tetapi sebelum ia bisa memutuskan, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di balik semak-semak, samar-samar, ia melihat sebuah gubuk tua. Gubuk itu terlihat lapuk, hampir runtuh. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Asap tipis mengepul dari atapnya, seolah ada seseorang yang tinggal di sana. Deki merasa ragu. Haruskah ia mendekat? Atau ini hanya jebakan lain dari hutan ini? Lalu, ia mendengar suara lirih. Tolong, suara itu datang dari arah gubuk. Itu suara yang dikenalnya. Rian, tanpa pikir panjang, ia berlari menuju gubuk.
berharap menemukan sahabatnya dalam keadaan selamat. Tetapi apa yang menunggunya di dalam? Episode 9. Rahasia gelap di dalam gubuk. Deki berdiri di depan gubuk tua itu. Napasnya tersengal. Kayu-kayu yang menopang bangunan itu sudah lapuk. Beberapa bagian atapnya terlihat berlubang. Namun, dari dalam, samar-samar terdengar suara erangan. Pelan, tolong. Jantung Deki berdebar kencang. Itu suara Rian. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu gubuk yang reot itu. Engselnya berderit nyaring, seolah sudah lama tidak digunakan. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidungnya. Deki menutup hidung dengan lengannya, menahan rasa muak. Cahaya bulan yang menembus lubang di atap membantu matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam gubuk. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rian, sahabatnya, itu terduduk di lantai. Tubuhnya penuh luka dan lebam. Bajunya yang semula putih, kini penuh dengan noda tanah dan darah kering. Matanya sayu. Tetapi begitu melihat Deki, ia berusaha mengangkat tangannya dengan lemah. Deki, pergi dari sini. Deki bergegas menghampiri Rian, berlutut di sampingnya. Lo nggak apa-apa. Siapa yang nyakitin kamu? Rian tampak ketakutan. Bibirnya gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ia hanya mampu menelan ludah dengan susah payah. Lalu, sebelum Deki bisa menariknya berdiri, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ceklek. Deki menoleh cepat. Di ambang pintu, berdiri sosok pria tua dengan tubuh kurus kering. Matanya cekung dan wajahnya penuh kerutan. Ia mengenakan pakaian compang-camping. Rambutnya acak-acakan. Tangannya memegang sebilah pisau berkarat. Deki menelan ludah. Siapa kamu? Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Deki dengan tatapan kosong, lalu perlahan melangkah mendekat. Kenapa kalian masuk ke dalam hutan ini? Suara pria itu serak, nyaris seperti bisikan. Deki mundur sedikit, melindungi Rian di belakangnya. Kami tersesat, kami gak bermaksud apa-apa. Tolong biarkan kami pergi. Pria itu berhenti, matanya menatap tajam ke arah Deki, lalu ke arah Rian yang terbaring lemas. Sudah terlambat, kalian sudah melihat terlalu banyak. Deki merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksud kamu? Pria tua itu tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang begitu mengerikan membuat Deki merasa ada sesuatu yang sangat salah. Mereka sudah menandai kalian. Mereka akan datang, dan kali ini kalian tidak akan bisa lari. Tiba-tiba suara-suara aneh mulai terdengar dari luar gubuk. Suara langkah kaki, banyak sekali, seperti puluhan orang berjalan mendekat. Deki menoleh ke arah jendela. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di luar, di bawah sinar bulan, berdiri barisan sosok-sosok gelap dengan mata kosong. Mereka hanya diam menatap ke arah gubuk. Wajah mereka pucat. Beberapa di antaranya bahkan tampak seperti bukan manusia lagi, dan mereka semakin mendekat. Deki harus membuat keputusan cepat. Ia tidak bisa diam di sini. Ia harus keluar. Ia harus membawa Rian pergi sebelum semuanya terlambat. Tetapi bagaimana caranya? Episode 10. Pelarian dari kepungan makhluk gaib. Ketika sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, Deki memaksakan diri untuk menarik Rian berdiri. Ia menahan rasa takut dan panik yang menghantam dadanya. Mengandalkan naluri bertahan hidup yang tersisa. Kita harus keluar dari sini sekarang, desisnya. Deki mendorong pintu belakang gubuk dan menemukan jalan kecil menuju hutan yang lebih lebat. Tanpa pikir panjang, ia menyeret Rian ke arah itu. Suara langkah kaki mengejar mereka. Sosok-sosok itu berlari tanpa suara, seolah melayang di atas tanah. Selama pelarian, Deki mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya, seperti suara perempuan tertawa, lalu berubah menjadi jeritan. Ia terus berlari,
menembus semak dan ranting. Darah menetes dari kakinya yang terluka. Akhirnya, mereka sampai di tebing kecil. Di bawahnya, sebuah sungai deras mengalir. Tanpa pilihan lain, Deki memeluk Rian dan melompat. Episode 11. Di antara dua dunia. Air sungai menyambut tubuh mereka dengan dingin yang menusuk. Deki berenang sambil menahan tubuh Rian agar tidak tenggelam. Mereka terseret arus cukup jauh sebelum akhirnya mencapai tepian. Begitu naik ke daratan, Deki melihat sesuatu yang aneh. Hutan di seberang sungai tampak berbeda lebih terang, tetapi sunyinya mencekam. Udara di sana berbau kemenyan dan tanah basah. Mereka masuk ke wilayah baru. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, tapi sesekali Deki melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan. Rian masih pingsan. Deki menggendongnya perlahan, mencari tempat aman untuk beristirahat. Tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa seperti diawasi. Episode 12. Perjanjian di batas nyawa. Saat malam turun, Deki berteduh di bawah pohon besar. Ia memejamkan mata sejenak, namun mimpi buruk langsung menyerangnya. Dalam mimpi itu, dua perempuan bercahaya mendekatinya. "Beri kami satu dari kalian, maka satu akan selamat," kata salah satu dari mereka. Deki terbangun dengan keringat dingin. Suara perempuan tadi masih terngiang. Ia menatap Rian yang tertidur, lalu menengok ke kanan. Bayangan dua sosok perempuan berdiri di antara kabut. "Mereka nyata. Pilihlah sebelum fajar," kata salah satu. Episode 13. Menembus bunga maut. Deki memutuskan tidak menerima tawaran itu. Ia menggendong Rian dan berlari menjauh. Tiba-tiba, mereka melewati ladang bunga bangkai yang tumbuh liar. Bau busuk menyeruak, membuat kepala pening. Di tengah ladang, Deki melihat sosok anak kecil berdiri. Anak itu menunjuk arah utara. Deki, yang sudah putus asa, mengikuti arah itu. Setelah menempuh jalan yang sulit, mereka menemukan gubuk tua lain. Di dalamnya, ada ukiran-ukiran aneh di dinding. Namun yang paling mengejutkan, ada peta hutan. Episode 14. Peta terlarang. Peta itu tampak kuno. Di atasnya tertulis simbol-simbol kuno dan beberapa titik merah. Salah satu titik bertuliskan gerbang pulang. Deki mencoba mencocokkan posisi dia di peta. Ia menyadari bahwa mereka berada di bagian hutan yang tidak pernah masuk dalam peta resmi. Suara gonggongan anjing tiba-tiba terdengar. Deki menengok keluar. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu ia menunduk, ada jejak kaki di tanah, bukan kaki manusia. Episode 14. Peta terlarang. Peta itu tampak kuno. Di atasnya tertulis simbol-simbol kuno dan beberapa titik merah. Salah satu titik bertuliskan gerbang pulang. Deki mencoba mencocokkan posisi dia di peta. Ia menyadari bahwa mereka berada di bagian hutan yang tidak pernah masuk dalam peta resmi. Suara gonggongan anjing tiba-tiba terdengar. Deki menengok keluar. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu ia menunduk, ada jejak kaki di tanah, bukan kaki manusia. Episode 15. Penjaga gerbang dalam perjalanan ke titik gerbang pulang. Mereka dihadang oleh makhluk tinggi besar bermata merah. Makhluk itu tidak menyerang, hanya berdiri menghalangi jalan. Deki menggenggam batu dan siap bertarung. Tapi Rian tiba bangun dan berbisik, "Jangan lawan, minta izin." Deki meletakkan batu, menunduk, dan berkata lirih, "Kami hanya ingin pulang." Makhluk itu menatap mereka lama, lalu menghilang begitu saja ke dalam kabut. Episode 16. Melintas bayangan masa lalu. Perjalanan menuju gerbang membuat Deki dan Rian melihat kilasan masa lalu. Mereka melihat versi kecil diri mereka sendiri, orang-orang terdekat,
dan bahkan sosok-sosok yang sudah meninggal. Ini ujian terakhir, kata Ryan, seolah tahu apa yang terjadi. Bayangan-bayangan itu mencoba menggoda mereka untuk berhenti. Namun Deki terus menarik Ryan untuk berjalan. Ia sadar, jika mereka berhenti, mereka akan terjebak selamanya. Episode 17, Gerbang Pulang. Akhirnya, mereka tiba di sebuah batu besar, berbentuk setengah lingkaran. Di depannya, berdiri seorang nenek tua dengan tongkat. Kalian sudah melewati ujian, tapi hutan tidak akan pernah lupa, kata nenek itu. Ia mengetuk tanah 3 kali, dan kabut tebal menelan semuanya. Saat kabut memudar, Deki dan Ryan menyadari bahwa mereka kini berada di tepi jalan setapak dengan suara mesin di kejauhan. Kita pulang, Ryan berbisik. Deki mengangguk perlahan, tapi dalam hatinya, ia tahu sebagian dari dirinya masih tertinggal di hutan itu. Episode 18. Cahaya di ujung kegelapan. Deki menyeret langkahnya dengan lemah. Tubuhnya terasa berat akibat kelelahan dan luka yang ia derita. Ryan di pundaknya sudah hampir kehilangan kesadaran sepenuhnya. Mereka telah berhari berjuang dan hutan yang seakan menolak membiarkan mereka keluar. Setiap jalan yang mereka tempuh seakan hanya membawa mereka kembali ke tempat semula. Malam itu, bulan hampir purnama. Cahaya redupnya menerangi jalur setapak yang entah membawa mereka kemana. Deki berulang kali menelan ludah, mencoba menahan dahaga yang semakin menjadi. Hanya tetesan embun yang bisa ia jilat dari daun-daun untuk sedikit melembabkan tenggorokannya. Kita harus terus jalan, Ryan, sedikit lagi. Gue yakin ada jalan keluar. Namun, Ryan tak menjawab. Napasnya lemah. Hanya sesekali terdengar erangan kecil tanda ia masih bertahan. Saat Deki mulai kehilangan harapan, tiba-tiba telinganya menangkap suara yang membuatnya tersentak. Bram, 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 suara mesin. Deki langsung menegakkan kepalanya. Matanya liar mencari sumber suara itu. Lalu ia melihatnya cahaya redup di kejauhan menembus sela-sela pepohonan. Itu bukan cahaya rembulan, tapi cahaya lampu. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Deki menyeret Ryan menuju arah cahaya tersebut. Semakin dekat, suara mesin semakin jelas. Napasnya memburu, dadanya berdegup kencang. Dan saat mereka akhirnya keluar dari rimbunnya pepohonan, Deki hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di depannya, ada sebuah jalan tanah yang cukup lebar. Di ujungnya, sebuah truk kayu besar terparkir, dengan beberapa pria yang tampak seperti penebang pohon berdiri di sekitarnya. Deki ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan sisa tenaga, ia melambai, lalu ambruk ke tanah, membawa Ryan bersamanya. Seorang pria bertubuh besar melihat mereka dan langsung berlari mendekat. Astaga, anak muda, kalian dari mana? Deki berusaha membuka mulutnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kepalanya berputar, matanya mulai kabur. Ia hanya sempat merasakan tangan kuat yang mengangkatnya sebelum semuanya berubah gelap. Dan dalam sekejap, Ryan hilang. Tidak tahu entah kemana. Ternyata Ryan yang selama tadi bersamanya adalah penghuni gaib hutan yang menyerupai Ryan. Episode 19. Kembali ke peradaban. Ketika Deki membuka matanya, ia berada di sebuah ruangan kayu dengan atap tinggi. Bau asap kayu tercium di udara. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Kau sadar? Deki menoleh dan melihat seorang pria tua duduk di dekatnya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya hangat dan penuh rasa ingin tahu. Kamu ditemukan di pinggir hutan oleh para penebang. Kamu beruntung masih hidup, lanjutnya. Deki terdiam. Ingatan tentang kejadian di hutan kembali menyerangnya. Sosok-sosok misterius, suara-suara aneh, dan pria tua di gubuk yang memperingatkan mereka. Ia langsung mencari Ryan,
Teman saya, pria tua itu tersenyum. Ia baik-baik saja. Dia bukan teman kamu. Deki mengangguk lemah. Kami tersesat. Tapi ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pria tua itu menghela napas. Hutan itu memang memiliki penjaganya sendiri. Kau beruntung, masih bisa keluar. Deki menatap pria itu dalam-dalam. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatnya yakin bahwa ia tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Tapi Deki tidak ingin bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin pulang. Episode 20. Jejak bayangan dari hutan. Deki akhirnya menginjak tanah desa dengan tubuh yang masih lemas. Matanya menelusuri pemukiman yang selama ini hanya ia bayangkan selama terjebak di hutan. Penduduk desa segera mengerumuninya beberapa orang, langsung membopong tubuhnya yang lunglai. Dia selamat. Dia benar-benar keluar, seru salah satu warga dengan wajah takjub. Namun, kelegaan itu segera berubah menjadi suasana mencekam. Beberapa tetua desa saling bertukar pandang, seperti menyimpan sesuatu yang tidak mereka ungkapkan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan, maju ke depan dan menatap Deki tajam. Anak muda, apa yang kau lihat di dalam hutan itu? Tanyanya dengan suara berat. Deki menelan ludah. Bayangan sosok-sosok misterius, suara bisikan, dan pengalaman bertemu pria tua di dalam gubuk kembali berputar di benaknya. Banyak hal, banyak yang tidak bisa dijelaskan. Tetua itu menghela napas panjang. Kami harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Episode 21. Ritual pembersihan. Malam itu, di tengah lapangan desa, sebuah ritual adat dilakukan. Deki duduk di tengah lingkaran. Tubuhnya dililit kain putih. Sementara para tetua desa membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Jika kau membawa sesuatu dari dalam hutan, sesuatu yang tidak seharusnya keluar, kita harus segera mengusirnya, ucap seorang tetua dengan nada serius. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat obor-obor di sekeliling mereka berkedip-kedip. Deki merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Dadanya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Kemudian, sesuatu terjadi. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari belakang Deki. Warga desa menjerit ketika sosok itu perlahan menampakkan dirinya seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong. Suara bisikan menggema di udara. Kau telah mengusik tempat kami. Kau tidak seharusnya kembali. Para tetua desa segera melanjutkan ritual mereka, menciprati Deki dengan air kembang. Sosok itu berteriak. Tubuhnya memudar seperti asap yang ditiup. Anjing, Deki menahan rasa sakit di dadanya. Seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Deki terjatuh. Tubuhnya terasa ringan, tetapi jiwanya masih terguncang. Episode 22. Kembali ke kehidupan nyata. Setelah ritual selesai, Deki mulai merasa lebih baik. Warga desa memberikan makanan dan minuman hangat untuknya. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, duduk di sebelahnya. Sekarang kau mengerti bukan? Mengapa hutan itu tidak boleh dimasuki sembarangan? Tanyanya. Deki mengangguk pelan. Pengalaman 5 hari yang ia lalui bukan hanya sekadar perjalanan bertahan hidup, tetapi juga pertemuan dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Hutan Kalimantan menyimpan rahasianya sendiri, dan tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Keesokan harinya, Deki memutuskan untuk kembali ke kotanya. Namun, sebelum pergi, ia menoleh ke arah hutan sekali lagi. Bayangan perempuan yang dilihatnya dalam ritual semalam seolah masih mengintai dari kejauhan. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan pernah kembali ke hutan itu lagi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu hutan itu mungkin belum selesai dengannya. Tamat.